Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 62 dengan tema memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepedulian kita kepada tetangga. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Pada suatu hari kekasihku pernah memberikan nasihat kepadaku 3 hal. Siapa kekasih Abu Dzar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu hadiah paling istimewa adalah nasihat. Salah satu hadiah yang paling istimewa adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah tanda seseorang peduli kepada kita. Maka jangan disalahartikan ketika ada orang yang menasihati kita. Tetangga menasihati kita, teman menasihati kita, kakak, adik, saudara, suami, istri, anak. Ketika mereka menasihati kita, itu tandanya mereka sayang kepada kita. Jangan alergi dengan apa? Nasihat. Maka di sini Rasulullah SAW memberi contoh. Ketika beliau sayang kepada sahabatnya, maka beliau menyampaikan nasihat. Kali ini Rasulullah SAW menyampaikan 3 nasihat. Yang pertama, asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Nasihat yang pertama adalah dengarkan dan taati pemerintahmu. Dengarkan dan taati pemerintahmu. Walaupun dia tidak punya jari-jari. Dia tidak punya jari-jari. Maksudnya apa? Walaupun cacat fisiknya. Walaupun cacat fisiknya. Jadi ada sebagian orang nggak punya jari-jari. Entah karena sejak lahir cacat demikian, atau karena dia terkena sebuah penyakit yang membuat sendi-sendinya lepas. Ada penyakit yang membuat ini jadi apa? Lepas. Jadi Nabi SAW mengatakan, kamu harus patuh kepada pemimpinmu, walaupun dia itu fisiknya cacat, selama dia tidak menyuruh hal-hal yang menyelisihi ajaran agama. Ini prinsip yang pertama, taat kepada pemerintah. Prinsip yang kedua, ini yang terkait dengan hak tetangga. Wa idza sana'ta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Nasihat yang kedua, kalau engkau masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kalau masak bubur kacang hijau, diperbanyak atau tidak? Sama. Kenapa yang disebut di sini daging?
Kenapa coba? Kenapa yang disebut daging? Karena aroma. Apa? Aroma yang dimunculkan ketika masak daging itu lebih wangi daripada bubur kacang hijau. Sehingga tetangga yang mencium aroma tersebut, dia akan tergiur, kepengin. Apalagi tetangga kita orang yang kurang mampu. Maka dari sini Nabi SAW menyebutkan apa? Daging. Ya. Perbanyaklah kuahnya, summanzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf. Setelah engkau perbanyak kuah dagingmu, kamu lihat tetangga-tetanggamu. Mana yang butuh? Kemudian berbagilah dengan mereka. Ustaz, kalau cuma berbagi kuah saja, Ustaz, kayaknya ada sebagian orang yang merasa dihina. Yang merasa dihina. Diutek-utek orang nana. Orang nana isine. Ya. Si jereng mirimi gule isine kuah tok. Nanti tersinggung Ustaz. Oke. Kalau tersinggung, kemungkinan tersinggung, maka kita isi dengan isi yang lainnya selain daging. Misal apa? Terong. Apa? Terong. Apa lagi? Tempe, ya. Apalagi itu urusannya Menteri Dalam Negeri, ya, ibu-ibu. Mereka yang lebih paham. Ini untuk menghindari perasaan direndahkan. Karena ada sebagian orang menyalahartikan pemberian. Maka untuk menghindari itu bisa disiasati dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, wasallis salata di waktiha. Salatlah tepat waktu. Salatlah tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Berarti begitu masuk waktu salat, jangan ditunda-tunda. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Kalau seandainya kita sudah sholat tepat waktu, di masjid belum ada orang yang sholat, belum ada yang azan, karena di sebagian masjid memang suka menunda apa? Azan. Di beberapa wilayah itu ada yang memang di wilayah itu azan asar mesti jam 4 lewat, pasti. Kenapa? Karena nunggu petani pulang. Menunggu petani pulang. Kalau azan jam 3 tepat waktu dimarahi sama bukan petani, yang marah siapa? Yang punya tanah, majikan, ya, tuan tanahnya marah. Siapa yang dimarahi? Muadzinnya. Azan jam 3 pada bali urung rampung. Ya. Lah kalau kondisi seperti itu maka sholatlah tepat pada waktunya. Sholatlah tepat pada waktunya. Lah nanti kalau misalnya di masjid ternyata ada yang azan, ada yang sholat, maka tidak masalah kamu berangkat ke masjid menjadi makmum, tapi niatnya adalah sholat sunnah. Jadi bukan sholat asar 2 kali. Sholat asarnya sudah. Kapan sholat asarnya? Ketika masuk waktu asar sudah sholat.
Tapi begitu dengar adzan, oh ternyata ada yang adzan, berangkat ke masjid, kemudian kita ikut jadi makmum, maka niat sholat itu jenengan sholat apa? Sunnah. Jadi bukan sholat asar 2 kali, sholat asarnya sudah. Ini mirip kayak orang bepergian begitu juga. Orang safar bepergian, sudah sholat, tahu-tahu dia mampir ke di sebuah masjid, mereka lagi sholat. Maka ikut sholat tidak masalah, diniati sholat apa tadi? Sunnah. Inilah 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.